Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Jauhari MPD. Di mana di sini kami membukakan diri dengan nama saya Ropika dengan NIM 2211216 dan di samping saya ada Nurdwi Kartika dengan NIM 2211201. Nah, di sini kami akan membahas serta mempraktekkan cara perhitungan pembagian zakat mal yang memiliki kategori, yaitu kategori pertama mengenai perhitungan zakat pertanian, dan yang kedua zakat emas, dan yang ketiga zakat profesi. Mungkin sekian, selamat menonton. Baiklah, di mana dalam penjelasan awal tadi sudah dijelaskan dalam pembagian zakat mal ada 3 pembagian atau dalam meliputi zakat malnya. Untuk yang dibahas, yang pertama zakat pertanian, yang kedua zakat emas, dan ketiga zakat profesi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara dalam menghitung zakat pertanian. Di mana dalam zakat pertanian kita harus melihat poin-poin terlebih dahulu. Di mana dalam poinnya ada 4. Pertama, dalam zakat mal hanya untuk makanan pokok. Maksudnya di mana hanya untuk makanan pokok. Ketika kita menanam atau mempunyai suatu lahan, kita harus menzakatnya ketika hanya untuk makanan pokok. Di mana makanan pokok ini seperti gandum, beras, kayak semacamnya, itu bahan pokok. Yang kedua, nisabnya. Dalam nisabnya ada 2 pendapat. Menurut Buya Yahya, kita harus menzakatnya ketika sudah mencapai nisabnya 720 kg. Sedangkan menurut buku Kementerian RI, kita ketika sudah sampai 750 kg nisabnya. Dalam makanan pokok ini, kita 1 dan 2 ini terkait dalam 1 dan 2. Kenapa? Ketika makanan pokok kita belum sampai nisabnya, berarti kita belum wajib untuk menzakatkannya. Tetapi jika kita sudah sampai nisabnya, maka kita harus menzakatkannya. Di mana ada 2 pendapat tadi. Tetapi kita harus mengambil pendapat yang lebih kecil, karena belum tentu semua orang punya pendapat yang besar. Yang ketiga, bisa sekali panen. Maksudnya di sini bisa sekali panen ketika seorang petani, misalnya Bapak Agus mempunyai 3 lahan dalam 3 lahan sawah. Di situ ada pendapat dalam setahun tuh, misalnya dalam 1 lahan Bapak Agus mempunyai sebanyak 820 kg sekali panen. Maka dalam sekali panen tersebut Bapak Agus langsung wajib menzakatkannya. Atau bisa dikumulatifkan jika di tahun yang sama. Misalnya Bapak Agus mempunyai 2 lahan. 2 lahan tersebut, pertama misalnya lahan di bulan Agustus. Di bulan Agustus Bapak Agus mempunyai sebanyak 360 kg beras. Yang kedua, di bulan Desember Bapak Agus panen sebanyak 360 kg juga. Maka dalam 2 bulan ini masih dalam 1 tahun, maka Bapak Agus wajib menzakatkannya. 360 ditambah 360 menjadi 720. Di mana dalam 720 ini kan Bapak Agus harus menzakatkan, kenapa? Nisabnya sudah sampai. Dalam 1 tahunnya Bapak Agus sudah sampai nisabnya sebanyak 720 kg. Maka selanjutnya kita akan cara menghitungnya. Di mana dalam cara menghitungnya, kita mengambil contoh Bapak Agus. Ketika Bapak Agus memiliki sawah ladang, ketika dalam sawah ladangnya, dalam setahun itu Bapak Agus panen sebanyak 780 kg. Ini sekali panen. Dalam setahun lah kita melihatnya dalam satu nisabnya 720 kg. Maka kita harus wajib panen
Artinya ketika kita sudah panen 790 kg, maka kita wajib membayar zakat. Di mana ketika dalam tata cara menghitung zakat pertanian, kita melihat ada dua cara. Yang pertama, dua cara. Ini cara pertama, ini cara kedua. Cara pertama, di sini ada 5% dalam membayar zakat, dan di sini ada 10%. Kenapa seperti itu? Di mana dalam 5% ini kita menggunakan irigasi. Nanti saya akan jelaskan menggunakan irigasi. Maksudnya menggunakan irigasi ini, Bapak Agus dalam menanam sawah ladang tadi, dari awal sampai akhir beliau menggunakan misalnya kayak air, menggunakan mesin atau ada menggunakan alat yang memerlukan uang, maka Bapak Agus hanya mengeluarkan zakatnya 5% saja. Di mana dalam tata cara menghitung 5% ini kan kita tadi Bapak Agus mendapat panen selama 1 tahun, nisabnya itu 780 kg. Nah, 780 gram ini kita kalikan dengan 5%. Cara menghitungnya, kita sisihkan 5 turun kali 5. 5, 8, 7. Nanti nilai hasilnya itu kita akan mendapatkan 780 kg dikali 5%. Nah, maka hasilnya akan 39. Gimana? Karena ini kan tadi 780 dikali 5 jawabannya ini. Maka karena ini adalah persentasenya persen, 5%, maka kita harus menghilangkan nolnya, karena di sini kan dalam segi persennya. Maka dalam ketika Bapak Agus hanya menggunakan irigasi, maka kita menzakatnya hanya 5%. Berarti zakat Bapak Agus selama 1 tahun, karena beliau menggunakan irigasi, zakat harus dibayar oleh Bapak Agus banyak 39 kg beras. Di sini cara pertama tadi sudah saya jelaskan, pertama menggunakan irigasi 5%. Ketika dia tidak menggunakan, ketika beliau menggunakan uang atau bahannya harus menggunakan uang dalam irigasinya, berarti Bapak Agus hanya mengeluarkan zakat 5%, yaitu sebanyak 39 kg beras. Selanjutnya cara kedua, di mana cara kedua ini tidak menggunakan irigasi. Maksudnya di sini, kenapa tidak menggunakan irigasi atau non irigasi, ya biasa orang nyebutnya non. Maksudnya Bapak Agus ini menggunakan non irigasi, yaitu tadah hujan, atau tidak menggunakan uang 1% pun dalam Bapak Agus ini dalam sawah ladangnya untuk pas ketika menanam padi tadi, pas sampai hasil panennya Bapak Agus tidak menggunakan uang 1% pun, maka disebut dengan non irigasi. Maka Bapak Agus akan menzakatkan sebanyak 10%. Cara perhitungan sama dengan cara pertama, yaitu 780 kg dikali dengan 10%, karena dia tidak, maksudnya karena tidak mengeluarkan uang atau non irigasi. Di mana 780 kg dikali 10%, jawabannya kan posisi 1 dikali sini kan jawabannya tetap ya 780. Karena jawabannya tetap, kalau 1 dikali 780 tetap 780, karena nolnya ini juga ada, berarti turunkan. Karena dia persen, maka otomatisnya kita harus menghilangkan nolnya, karena dia persentase. Maka Bapak Agus mengeluarkan zakat
dengan not iritasi sebanyak 78 kg beras. Karena beliau menggunakan non irigasi atau tidak mengeluarkan uang sepersen pun, maka Bapak Agus membayar zakat sebanyak 10% dan berasnya sebanyak 78 kg beras. Mungkin sekian penjelasan dari saya, di mana tadi ada dua cara dalam menghitungnya. Pertama menggunakan 5% atau 10%. Sebenarnya kalau 5% berarti Bapak Agus menggunakan uang dalam menanam sawah ladang tadi. Sedangkan kalau 10% beliau tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Jadi bisa dilihat perbedaannya bagaimana. Mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan di mana tadi sudah kita jelaskan tentang perhitungan zakat pertanian. Selanjutnya di sini kita menjelaskan zakat emas. Di mana dalam zakat emas nih kita mengambil contoh, yaitu seorang Dwi mempunyai 100 gram emas selama penyimpanannya 1 tahun atau 1 nisabnya. Maksudnya di sini 1 nisab yaitu 1 haulnya dalam penyimpanannya 1 tahun. Biasanya kan kita dalam mempresentasikannya supaya mudahnya atau dalam penyimpanan uang untuk kita zakatkan tadi. Selanjutnya dalam harga pasarannya Rp100.000. Maksudnya ketika seorang Dwi tadi ingin menzakatkannya, berarti dia harus merupiahkan dulu atau melihat harga pasarannya sekarang berapa. Misalnya 100 ini kan harga pasarannya sekarang 100.000 per gram, maksudnya per gramnya 100.000 per gram ya. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan seorang Dwi tadi, di mana dalam menzakatkan ketika zakat emas itu sebanyak 2,5%. Di mana dalam kita 2,5% tadi, sebelum kita membahas ke sana, kita harus melihat penyelesaiannya. Gimana dalam merupiahkan 100 gram dengan Rp100.000. Di mana dalam 100 gram ini kita kalikan dengan Rp100.000, yaitu dapatlah hasil Rp10 juta. Cara perhitungannya biasanya lebih mudahnya 1 dikali 1 tetap 1, kita turunkan nolnya sebanyak 7 nol. Jadi kita turunkan 7 nol sebanyak 7 ini, terus jadi harganya itu 10 juta. Berarti 100 gram tadi emas Dwi tadi 100 gram ketika dikalikan Rp100.000 menjadi 10 juta rupiah. Berarti uang yang dipegang Dwi sekarang 10 juta rupiah. Jadi Dwi memiliki emas 100 gram sama dengan 10 juta rupiah. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Dwi? Kan sebanyak 2,5% ya. Di mana cara penyelesaiannya? Kita harus menghitungkan 10 juta dikali 2,5%. Tapi lebih mudahnya, biasanya dalam 2,5% ini kita menjadikan 25. Gimana dalam penyelesaiannya supaya lebih mudah ya? Jadi kita turunkan 25 tadi ke sini. 25 dikali 1 tetap 25. Nolnya sini ada 7, kita turunkan. Jadi di sini jadilah hasil 250 juta rupiah. Di sini kan tidak mungkin kan dan kita dapat 250 juta, sedangkan hasilnya itu 10 juta tadi. Gimana jadi seorang Dwi tadi mengeluarkan zakat? Di sini kan 250 juta. Biasanya kan kita harus hilangkan 3 nol di belakang. Kenapa? Karena 01 yang jika dihilangkan karena dia selesai koma, misalnya kayak ini 2,5%. Kenapa dihilangkan 1? Karena setelah koma dihilangkan itunya, angka setelah itu 1 hilang. Terus 2-nya kenapa dihilangkan 2? Karena persentase dari 100. Kenapa? Biasanya orang kebanyakannya buat 2,5% dijadikan 25/100. Jadi maka hilanglah 0 sebanyak 3. Jadi sisa hasilnya itu 250.000. Zakat yang akan dikeluarkan seorang Dwi jadi Rp250.000. Jadi hasilnya tadi Rp250.000. Maksudnya atau kesimpulan itu dari uang yang emas yang dipunyai seorang Dwi tadi 100 gram dikali dengan Rp100.000 dan selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, yaitu 10 juta dikali 2,5, hasilnya 20 hasil akhirnya Rp250.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Dwi selama 1 haul tadi sebanyak Rp250.000. Mungkin sekian. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan membahas mengenai pembagian perhitungan zakat mal, yaitu kategorinya zakat profesi. Nah, zakat profesi ini dikeluarkan wajib bagi orang yang memiliki pendapatan atau penghasilan terhadap pekerjaan yang halal. Contohnya seperti ini. Seorang Pika bekerja sebagai dokter. Nah, penghasilan bersihnya selama 1 bulan itu 10 juta. Nah, 10 juta ini sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok serta kebutuhan yang lainnya. Nah, si Pika ingin membayar zakat. Nah, beliau ingin mengetahui berapakah zakat yang ingin dikeluarkannya. Maka cara penyelesaian pertamanya itu kita melihat nisabnya. Nah, nisab yang kita pakai ini menggunakan nisab emas, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 68 juta. Nah, kenapa 68 juta ini? Begini perhitungannya. Karena kan kita ingin merupiahkannya, maka kita harus mengkalikannya dengan harga pasaran emas pada saat ini. Nah, kira-kira seperti 800.000. Begini, 85 gram dikali dengan 800.000, maka memiliki hasil 68 juta. Lalu haul dari zakat profesi ini merupakan 1 tahun. Kita harus menghitung total penghasilan bersih selama setahun. Lalu ketiga itu menentukan persentase atau kadar dari zakat profesi ini, yaitu 2,5%. Lalu kita mengkalikan persentase zakat ini dengan total penghasilan bersih kita. Seperti di sini. Total penghasilan bersih dalam setahun, karena kan sebulan itu kita Pika mendapatkan penghasilan bersih 10 juta. Maka dalam setahun itu kan ada 12 bulan, maka kita kalikan dengan 12 bulan, 10 juta dikalikan dengan 12 bulan, maka mendapatkan hasil 120 juta. Lalu kita menghitung berapakah zakat profesi yang dikeluarkan oleh Pika. Maka kita mengkalikannya dengan kadar zakat profesi, yaitu 2,5% dikalikan dengan total penghasilan bersih selama setahun, yaitu 120 juta. Maka dapatlah 3 juta. Jadi kesimpulan dari zakat profesi ini, Pika yang memiliki penghasilan bersih dari pekerjaan dokternya itu harus membayar zakat sebesar 3 juta setiap tahunnya jika memenuhi nisabnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian video yang bisa kami paparkan tentang pembahasan dalam perhitungan zakat mal dan tata cara menghitungnya bagaimana. Jika ada kata-kata atau dalam tata cara pembahasan kami tadi kurang tepat atau memang ada kesalahan dari kami, itu memang kesalahan dari kami dan yang betulnya memang datang dari Allah. Mungkin sekian. Wassalamualaikum